Ustaz. Dengar suara saya? Ya, jelas. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman wa rizqna fahman. Baik. Maaf sebelumnya, saya lupa. Kemarin pembahasan kita sampai mana ya? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf. Pembahasan kita terakhir sampai makhraj apa ya? Ada yang bisa menjawab mungkin? Pembahasan terakhir kita. Halo? Al-halqu. Baik. Masih di al-halqu. Sekarang baik, sekarang saya tanya dulu, silakan Ummahat jawab lewat chatting ya, via chat. Kemarin pembahasan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf terbagi menjadi berapa? Yang bisa jawab mungkin? Silakan dijawab. Makharijul huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Terdengar suara saya ya? Makharijul huruf. Baik, kurang tepat. Makharijul huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Menjadi 5 ya. Makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5. Baik. Apa saja? Ada, kita kembali di sini. Yang pertama adalah jauf, ya. Salah tulisan jauf, ini rongga dalam, kemudian halqi, tenggorokan, kemudian lisan atau lidah, kemudian syafatain atau 2 bibir, dan yang kelima adalah khayshum atau dibilang dengan rongga hidung. Baik, kemarin kita sudah mengambil jauf dan juga halqi, ya. Sudah mengambil jauf, dan jauf itu rongga dalam dan juga halqi, ya, atau dibilang dengan tenggorokan. Tenggorokan kemarin terbagi menjadi 3. Yang ini ada aqsal halqi, kemudian wastal halqi, dan adnal halqi. Baik, untuk huruf-huruf aqsal halqi artinya huruf yang paling dalam, ada huruf apa saja? Huruf hamzah dan ha, ya. Huruf hamzah dan ha, ya, tempatnya di sini ya. Baik. Kemudian
wastul halq atau dibilang dengan tengah tenggorokan, itu hurufnya adalah ain dan ha. Dan selanjutnya adnal halq adalah yang paling atas, adalah ghain dan kha. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke pembahasan lisan atau lidah. Ya. Sama seperti halqi atau tenggorokan, lisan terbagi secara umum terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah aqsal halq, aqsal lisan, kemudian wastul lisan dan tarful lisan. Ya, perbedaannya hanya pada sini. Aqsa dan wasat sama, perbedaannya hanya tarf. Ya, aqsa bagian belakang, kemudian wastul lisan dan tarful lisan. Baik. Ini pembagian lisan secara umum. Baik, masuk ke pembahasan aqsal lisan atau pangkal lidah paling dalam. Pangkal lidah paling dalam, yang pertama adalah huruf yang paling dalam adalah huruf qaf. Baik, huruf qaf. Pada huruf qaf adalah pertemuan antara pangkal lisan dengan langit-langit mulut yang berdaging. Baik, bisa kita lihat di sini, ini adalah langit-langit yang berdaging. Ya, bertemunya qaf, bertemunya pangkal lisan atau pangkal lisan dengan langit-langit yang berdaging. Ya, jadi dalam sekali, makanya disebut dengan ko, berbeda dengan kaf, ya. Ko, qi, ku. Baik, qaf dia memiliki sifat isti'la. Apa itu isti'la? Nah, di sini udara naik ke atas karena ada cekungan meskipun sedikit. Ya, naik udara, suara itu naik ke atas, suara naik ke atas sehingga menyebabkan suara itu agak tebal, ya. Ko, qi, ku. Akan tetapi qaf ketika dia kasroh, ya, maka ketebalannya berkurang. Maka keliru ketika qaf diucapkan dengan qi, qi. Nah, ini terlalu berlebihan. Yang benar adalah qi, qi, ya. Misalkan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu terlalu berlebihan, ya. Jadi apa? Qaf ketika kasrah maka ketebalannya menurun. Cukup dengan qi, bukan qi. Baik. Kemudian beralih ke kaf. Kita lihat kaf. Kaf adalah pertemuan antara pangkal lisan dengan langit-langit antara yang berdaging dan bertulang. Baik. Sebenarnya ini lebih tepatnya di sini, ya. Jadi kalau kita perhatikan di gambar, pangkal lisannya ini menyentuh antara yang berdaging dan bertulang. Jadi yang kuning ini ceritanya langit-langit yang bertulang. Ya. Baik. Nah, kaf itu di antara yang berdaging dan bertulang. Di sini tepatnya. Baik. Perbedaan antara qaf dan kaf ini sangat jelas. Qaf ketika ko. Kaf ka. Baik. Sedangkan huruf kaf dia memiliki sifat namanya hams. Apa itu hams? Ketika kita mengucapkan huruf ini, maka dia keluar udara. Ya, seperti ka, ki, ku, bak. Terdengar ya suara hams, ya? Bak. Ada ada suara, ada udara yang keluar. Berbeda dengan qaf. Qaf tidak ada. Kaf ini pun tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengeluarkan sifat hams tersebut. Jadi misalnya ketika berharokat, maka tidak boleh terlalu berlebihan. Contoh yang berlebihan seperti apa? Ka, ki, ku. Ini terlalu berlebihan. Baiknya seperti apa? Seperti biasa saja mengucapkan huruf K. Ya, bahasa Indonesia itu sudah otomatis insya Allah keluar sifat hams tersebut. Yang ini udara, keluarnya udara. Ka, ki, ku, bak. Maka hams ini sangat terdengar atau udara ini keluar sangat terdengar ketika kaf dalam kondisi sukun atau sakinah. Baik, bisa dipahami insya Allah, ya. Saya ulangi, aqsal lisan atau pangkal lisan ada 2 huruf. Ini pertama qaf dan kaf. Makhrajnya sama atau tidak? Ternyata makhrajnya berbeda. Ya, dari segi bertemu atas langit-langit atasnya. Maaf, ada yang son. Yang sonnya aktif, ya. Mohon maaf.
Bisa di-off-kan. Kita lanjutkan. Ya. Apa tadi? Ini adalah jadi berbeda ya antara kaf dengan qaf. Sedangkan kaf agak maju sedikit di antara langit-langit yang bertulang dan berdaging. Sedangkan qaf bertemunya pangkal lisan dengan yang berdaging saja. Ya, baik, lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah wastul lisan atau tengah lisan. Baik, lidah sekarang lidah bagian tengah. Pertama, jadi ada 3 huruf di sini adalah huruf ya, kemudian shin dan jim. Baik, ya, shin dan jim. Baik. Ini sama-sama di tengah, akan tetapi memiliki perbedaan, masing-masing memiliki perbedaan. Pertama adalah ya. Huruf ya adalah terjadinya tekanan pada tengah lidah dengan langit-langit bagian tengah. Ya, jadi hanya menekan saja, bukan menyentuh. Jadi ya, taib. Sebelumnya di sini ada tulisan ya, bukan ya maddiyah. Maksud ya maddiyah ini apa? Ya dalam kondisi sukun yang menjadi mad. Misalkan mi, ti, bi. Nah, itu adalah maddiyah. Ya maddiyah, afwan. Sedangkan yang di sini kita bahas di sini adalah huruf ya yang berharokat. Ya, kita coba boleh ummahat dan bapak-bapak mengikuti ya, i, yu, bayi. Saya ulangi, ya, i, yu, bayi. Ya, ya ini agak diayunkan dia ketika dia sukun dan sebelumnya fathah. Bayi. Ya. Ai. Baik. Kemudian selanjutnya adalah shin. Shin memiliki sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah menyebarnya udara di langit-langit mulut. Maka sangat berbeda antara huruf shin dengan huruf sin. Ya, shin dia naik sedangkan shin, dia tengah lidahnya naik dan mengeluarkan udara yang berlebih. Sha. Ya seperti istilahnya orang mengusir ayam. Sha. Ya. Begitu ulangi lagi. Sha. Biarkan udara mengalir. Nah, akan tetapi dia tidak boleh memonyongkan mulut. Bukan sha ya, mulutnya monyong itu salah. Jadi mulut dalam kondisi biasa saja, dibuka sedikit dan mengucapkan sha, shi, shu, bash. Saya ulangi. Sha, shi, shu, bash. Ya, bash. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ketiga adalah huruf jim. Jim pengertiannya bagaimana? Tengah lidah bersentuhan dengan langit atas. Ya, sini dia, jim. Jadi kalau shin dan ya tidak bersentuhan, akan tetapi ketika jim maka dia bersentuhan dengan langit-langit bagian atas. Ya, baik. Jim, bagaimana kesalahan yang sering terjadi? Jim ini seringkali orang Jawa biasanya melakukan kesalahan ini. Seperti apa? Ja. Di situ ada udara yang mengalir, padahal harusnya tidak. Ya, ja, ci, cu. Nah, ini salah. Seharusnya bagaimana? Ja, ji, ju, baju. Ya, yang orang Jawa harus diperhatikan ini. Saya pun orang Jawa. Ya, ja, ji, ju, baju. Bagaimana kesalahan yang terjadi bagaimana ketika seseorang mengucapkan ja, ji, ju? Pertama, dia menggunakan lidah tengah, benar. Akan tetapi menyentuhkan ke langit-langit agak dimajukan sedikit. Maka berbunyinya ja. Ya, jadi bagian di sini dikenain di sini. Ja. Ini keliru. Yang benar dimundurkan sedikit. Jadi benar-benar ke tengah. Ja, ji, ju, baju. Tidak boleh terlalu ja, ji, ju, baju. Biasanya aku wong Jawa, ya, wong Jawa itu. Baik. Insyaallah clear ya di sini. Ya, lisan. Sekarang bagian wastul lisan ada 3 huruf. Yang pertama ya, shin dan jim. Shin dan ya tidak menyentuh langit-langit. Ya. Baik, sedangkan jim menyentuh langit-langit dan apa yang perlu diwaspadai dari jim adalah keluarnya udara. Ja.
Harusnya tidak. Ja, ji, ju, baja. Baik, kita lanjutkan. Baik, sekarang tarful lisan atau ujung lidah. Sebelumnya, tarful lisan ini ada beberapa huruf, ya. Jadi nanti ada huruf dot, lam, kemudian nun, dan ra. Ini perlu perhatian lebih karena pembahasannya agak susah bagi orang-orang yang belum bisa mengucapkannya. Baik. Pertama adalah dot dulu. Huruf dot. Baik. Bagaimana pengucapan huruf dot? Huruf dot adalah, kita bisa perhatikan di sini. Ini ceritanya langit-langit bagian atas. Ya. Ustaz, langit-langit di atas. Oh ya, mohon maaf. Langit-langit memang di atas, nggak ada yang di bawah. Baik. Apa maksud dengan ini? Baik, kita lihat di sini. Titik sentuh antara tepi lidah dan gigi geraham atas. Kemudian di sini letak menekan dan menyandarkan lidah. Baik, maksudnya apa? Baik, kita bayangkan ini adalah langit-langit dan lidah kita juga kita bayangkan seperti ini juga ya. Akan tetapi tidak ada giginya. Baik. Lalu bagaimana? Caranya adalah pinggir lidah atau sisi-sisi lidah, ya. Ceritanya sebelah sini nih, sisinya. Baik yang kanan atau yang kiri, ditempelkan dengan cara menekan di antara gigi-gigi geraham. Jadi ditempelkan, ditekan. Dan ujung lidah, sebentar. Ujung lidah hanya menyentuh bagian ujung juga langit-langit bagian depan. Jadi yang bagian sini hanya menyentuh, tidak ditekan. Sedangkan yang bagian sini, bagian yang biru ini ditekan. Jadi bunyilah dia bo. Dengan bagaimana posisi tengah lidah? Tengah lidah membentuk cekungan. Kalau diibaratkan dia seperti apa ya? Mangkuk seperti itu. Jadi tengahnya membentuk cekungan, sedangkan kanan kirinya, kanan atau kirinya. Kenapa saya bilang atau? Karena kebanyakan orang itu hanya bagian kanan atau kirinya saja yang menempel. Bahkan ulama tajwid mengatakan mungkin yang bisa mengucapkan dua-duanya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak memungkiri bahwa mungkin ada orang juga yang bisa mengucapkan dengan menempelkan kedua-duanya. Baik. Keseringan orang menyentuhkan bagian kanan atau kirinya tergantung dari kebiasaan dia dalam mengunyah. Apakah dia menggunakan gigi geraham kanan atau kiri. Baik, jadi apa tadi? Pinggir lidah ditempelkan ke salah satu bagian gigi geraham dan ujung lidah ditekan, ya, bukan apa? Ujung lidah menempel ke langit-langit. Ya, hanya menempel, bukan ditekan. Kalau ditekan juga tidak bisa keluar. Tidak. Tapi ditempelkan saja. Bo, jadi disentuh, ditempelkan tanpa tekanan. Ya, jadi bo, bi, bu, bau, dan perlu ditebalkan. Jadi bo, bi, bu. Ya, jadi cara menebalkannya bagaimana? Tengah lidah dibuat cekungan. Baik. Ya. Dan dia memiliki sifat istitalah. Apa itu istitalah? Ketika dia disukun, lidah itu bergeser dari yang tadinya di sini menuju ke sini. Ketika dia kondisi sukun. Ya, makanya surat Al-Fatihah dia berbunyi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di situ sifatnya. Waladdallin, ya. Nah, di situ sifatnya. Waladdallin. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke huruf lam. Baik. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf dot adalah mengucapkan seperti huruf dal. Do. Kenapa dia tidak mengucapkan menyerupai huruf dal? Karena dia tidak menekan pada bagian ini. Jadi do. Ya, bagian sini tidak ditekan. Harusnya ditekan. Ya. Bagian kanan atau kirinya ditekan. Baik. Selanjutnya adalah makhraj huruf lam.
Ini adalah yang paling gampang, paling mudah, dan semua bisa mengucapkan huruf tersebut. Ya. Jadi bagian bawah ujung lidah disentuhkan di langit-langit mulut adalah tempat keluarnya huruf lam. Jadi lam, ya, la. Coba saya gampang ya. La, li, lu, bal. Baik. Huruf lam dibaca tebal hanya ketika lafzun jalalah. Ketika lafaz Allah yang mana sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Allah. Ya, apalagi? Qalullah. Ya. Allah, qalullah. Sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun ketika dia kasrah, ya lafaz jalalah ketika kasrah maka dibaca tipis. Lillah, bukan lillah. Ya. Lillah, bukan lillah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, masih berdempetan juga, kita perhatikan. Tadi huruf lam itu di sini. Jadi di sini sebenarnya terbagi menjadi, bukan terbagi ya. Di sini ada deretan huruf-huruf. Dari perhatikan ini saya, mungkin bisa saya garisin. Baik, saya gariskan di sini. Ya. Baik. Pertama di sini. Di sini adalah huruf lam. Jadi kurang lebih di sini. Artinya dia agak naik sedikit. Ini perbedaannya sangat tipis. Mohon maaf kalau ini kok jauh Ustaz dari yang ini. Iya, memang perbedaannya agak tipis. Di sini biar kelihatan saja. Jadi di sini huruf lam. Saya hapus dulu. Kemudian. Sini jadi huruf lam. Baik. Kemudian di sini adalah huruf ra, dan di sini huruf nun. Seperti kita lihat pada gambar di sampingnya. Kalau ummahat atau bapak-bapak bisa menggambar itu lakana ahsan, ya, itu lebih baik. Baik, pertama lam, kemudian ra dan nun. Ini nggak sesuai maksudnya, ya urutannya seperti itu. Jadi yang paling atas kita bayangkan coba la. Baik, di situ kemudian turun dikit ra. Baik, kemudian nun. Na. Ya, makin turun ya, lihat, makin turun. Baik, lam sudah kita bahas, kemudian sekarang ra. Baik, huruf ra ini bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis. Maksudnya Ustaz, nah ini nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi ra bisa dibaca tebal dalam 8 kondisi, ya. Ra bisa dibaca tebal dalam 8 kondisi. Ini perlu pembahasan lagi. Singkatnya, ra berharokat mungkin nanti di segmen berikutnya ya kita bahas. Ringkasnya saja, ra berharokat fathah, ra berharokat dhammah, ya, fathah dan dhammah selalu dibaca tebal. Ra, ru, ya. Dan atau ra itu sukun sebelumnya fathah. Dar. Kemudian berharokat ra-nya sukun sebelumnya dhammah. Dur, ya. Dur. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai huruf sebelumnya juga ikut tebal. Contohnya qadar, ya. Qadar itu yang benar. Yang salah bagaimana? Qadar, dal. Da-nya jadi ikut, dalnya jadi ikut tebal. Ini kesalahan. Ya. Baik, ra coba kita perhatikan ra. Baik. Ru. Baik. Kemudian bagaimana ra tipis? Ra tipis seperti ini. Ri. Ya, ri. Nah, ra ini tidak boleh terlalu banyak pengulangan. Maksud pengulangan ini seperti apa? Adalah seseorang mengucapkan dengan berulang kalinya menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Ra. Ya. Ri. Ini merupakan kesalahan. Jadi menyentuhnya itu hanya sekali saja. Ra. Ya. Ru. Ri. Baik. Menyentuhnya hanya sekali. Ada getaran? Iya ada getaran, akan tetapi getaran tersebut bukan dengan banyaknya menyentuh ke langit-langit. Jadi seperti ini. Ya, situ ada getaran, akan tetapi bukan getaran karena seringnya menyentuh ke langit-langit. Baik.
Itu huruf ra. Jadi gimana? Ra, ri, ru, bar, ra, ri, ru, bar. فتنين لو سمحت أن تخفض صوتك. طيب ya. را, ri, ru, bar. طيب. Insyaallah perlu latihan lagi kalau huruf ini. Ya, ntar bisa ketika membaca surat-surat mungkin nanti kelihatan. Baik, selanjutnya ada huruf nun. Ya, makhraj huruf nun adalah bertemunya ujung lidah dengan langit-langit di atas pangkal gigi seri bagian atas. Ya, kita bisa lihat di gambar. Ya, ini huruf nun. Na, ni, nu, ban. Baik, huruf nun ternyata memiliki dua makhraj. Yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah rongga hidung. Ya. Otomatis huruf nun pasti melalui rongga hidung. Tidak mungkin tidak melalui rongga hidung. Contoh, nah, ketika ditutup hidungnya, maka huruf nun ini akan cacat. Nah, di, bu, bak. Ya. Kenapa? Karena huruf nun dan huruf mim melalui rongga hidung. Baik. Ya, jadi kita sudah sepakat bahwa yang melewati rongga hidung hanya nun dan mim. Maka tidak ada huruf lain yang memasuki hidung. Jadi tidak ada alasan. Saya pilek, makanya saya bindeng. Makanya saya ngucapin hurufnya, semua masuk hidung. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ketika huruf tersebut bukan keluar dari yang makhrajnya, maka tidak bermasalah. Sebagaimana misalkan seorang yang lidahnya terpotong ujung lidahnya, maka dia tetap bisa mengucapkan huruf ain, ghain, kha, dan yang lainnya. Karena kenapa? Karena makhrajnya hanya di rongga atau di tenggorokan. Begitu juga dengan hidung. Jika hidung mampet, maka huruf ra, huruf lam tidak terpengaruh. Kenapa? Karena tidak melewati hidung. Saya sedang pilek, tapi tidak berpengaruh ketika saya mengucapkan la, li, lu, bal. Akan tetapi sangat berpengaruh ketika saya mengucapkan na, ni, ya, mi, ma, mi. Nah, maka situ terganggu. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya sebenarnya, masih ada lagi. Baik, selanjutnya adalah tarful lisan atau ujung lisan. Masih ujung lisan. Jadi ujung lisan tadi yang terbanyak ya. Yang pertama tadi bagian sini. Kita kembali ke belakang. Nah, ini bagian sini sebelum kena gigi ya. Ini masih belum mengenai pangkal gigi. Ya. Sekarang masuk ke pangkal gigi. Artinya apa? Bertemunya nih antara gusi gigi dengan gigi tersebut. Ya, pangkal giginya. Baik. Yang pertama adalah di sini ada 3 huruf. Ini huruf ta, po, dan dal. Ya, ta, po, dan dal. Oh, sama aja, terserah bagaimana. Yang pasti makhrajnya sama. Perbedaannya hanya pada huruf to. Huruf to dia memiliki cekungan sehingga dia menjadi tebal. To. Ya, coba kita bareng-bareng. To. To, ti, tu, bato. Qalqalah to. To harus tebal to. Ini untuk membedakan antara huruf to dan ta. Makhrajnya sama ya. Coba ucapkan huruf out. Oh ya. Tahan. Nah, maka di situ makhrajnya ya. Di antara gusi dan gigi seri bagian atas. Sebentar. Baik. Ya. Selanjutnya huruf ta dan dal. Sama huruf ta juga ta, ti, tu, bat. Ta juga memiliki sifat hamas. Ini ketika dia diucapkan ada udara yang keluar. Ta, ti, tu, bat. Ketika sukun sangat terdengar. Bat, bat. Nah, itu sifat huruf ta. Ya. Tetapi sama seperti kaf, tidak boleh terlalu berlebihan ketika dia berharokat. Bukan ta, ti, tu, bat. Nah, ini berlebihan. Bats, apalagi sampai bats. Ketika bats, maka ujung lidahnya turun sampai sini. Bats. Harusnya turun hanya sampai sini saja. Bat. Baik. Dan terakhir adalah huruf dal. Hati-hati huruf dal. Ya. Huruf dal dia sama persis dengan huruf ta. Baik. Anda ulangi, huruf dal sering sekali orang Indonesia salah adalah mengucapkannya disamakan dengan huruf D.
Tentu berbeda. Huruf D, dia letaknya di sini. Coba, semua bisa sambil dipraktekkan. D. Baik, di mana D? Nah, di sini nih. D. Huruf D tidak bertemu dengan giginya. Ya, D. Da, di, du. Di sini. Yang benar adalah mengenai pangkal gigi serinya. Da, di, du. Kita praktekkan. Caranya bagaimana? Type. Pertama ucapkan huruf ta. At. Type. Setelah itu keluarkan huruf da. At, da. Ya. At, da. Baik, sudah? Disitulah huruf dal. Baik. Huruf dal. Insyaallah bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Lanjut ke huruf berikutnya. Masih ujung lidah. Selanjutnya adalah huruf sod, sin, dan zai. Sod, sin, dan zai. Sama huruf sod juga memiliki huruf termasuk huruf yang tebal. Maka diucapkan dengan tebal. So. Ingat, huruf tebal tidak berarti memonyongkan mulut. Memonyongkan bibir. Salah. Jadi so. Si. So. Bas. Ya. So. Si. So. Bas. Sod. Berbeda dengan huruf sin. Huruf sin sangat tipis. Jadi sa, si, su, bas. Ya, ini huruf sin. Sama juga huruf zai. Bisa ummahat atau bapak-bapak langsung praktekkan. Coba. As di mana lidahnya? Di bawah ya. As, sod coba. As, zai, az. Nah, sama semua di sini. Akan tetapi berbeda dengan huruf shin. Ya, kita kembali. Huruf shin itu tidak ditempelkan. Lihat. Sha coba. Sha. Nah, ujung lidahnya tidak menempel. Maka saya katakan shin dan sin sangat berbeda. Ya. Kemudian sin juga tidak memiliki sifat tafashi. Tidak. Sha. Tidak. Sha. Itu tidak. Sa, si, su, bas. Begitu juga dengan zai. Za, zi, zu, baz. Baik. Yang terakhir adalah sod, so, si, su, bas, tidak boleh monyong. Baik, kita cukupkan dulu untuk pembahasan makharijul hurufnya dan silahkan dibuka surat Al-Baqarahnya ayat 255 atau disebut dengan ayat kursi. Baik. Ayat 255. Baik. Apa keutamaan ayat kursi? Keutamaannya sangat banyak. Di antara keutamaan-keutamaannya adalah secara ringkas saja. Di antaranya adalah ya, di mana seseorang ketika membacanya sehabis sholat, maka dia mendapat jaminan surga. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada penghalang masuk surga kecuali kematian. Wallahu a'lam artinya apa? Yang pasti mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan surga ketika dia meninggal dan dia belum melakukan dosa. Baik. Kemudian adalah termasuk bacaan atau perlindungan bagi manusia ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur dia membacanya maka Allah akan menjaganya, dan ini termasuk ayat juga yang digunakan untuk meruqyah seseorang ketika diganggu jin maka atau melihat jin, maka dengan membaca ayat ini Allah akan melindunginya. Kemudian juga dibaca setelah dibaca untuk zikir pagi dan petang untuk perlindungan dia. Dan juga ini termasuk ayat teragung di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kalau ibu bapak memiliki gangguan melihat jin atau mimpi buruk, maka disunahkan membaca ayat tersebut dan 3 qul ya. Kemudian kalau masih lagi berpindah posisi tidur, ya, misalnya mimpi buruk pindah posisi tidur, entah bergeser atau malah dibalik, ya, posisi kepala jadi di kaki gitu ya. Jangan tidur dalam posisi yang sama. Baik, kita akan membaca ayat ini. Baik. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ayat ini yang pertama adalah sini ada Hayyul Qayyum. Seringkali orang Indonesia membaca Hayyul menjadi Khayyul. Ya, mengubah ha menjadi kho. Harusnya Huwal Hayyul Qayyum. Kemudian ya bertasydid itu tidak ditahan, bukan Huwal Hayyul Qayyum, apalagi dimasukkan hidung, salah. Jadi dia diayunkan. Huwal Hayyul Qayyum. Baik. Kesalahan yang berikutnya adalah huruf qafnya seringkali menjadi kha. Ya. Khayyul Qayyum. Ini juga beberapa kali terdengar yang seperti ini. Ya, jadi Hayyul Qayyum. Baik. Kemudian kesalahan lagi yang sering terjadi adalah wa ma fil ard. Sering terjadi dotnya tidak terbaca. Jadi seseorang hanya membacanya ard. Wa ma fil ard. Nah, ini kesalahan. Sedangkan di Quran itu setiap huruf harus dibaca. Ya. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seakan-akan dotnya itu berharokat kasroh. Cara membacanya ketika dia berhenti ya. Ketika waqaf pada kalimat ard. Ini pertama bayangkan dotnya itu seperti seperti berharokat kasroh. Namun ketika kita mengucapkannya jangan sampai keluar suaranya. Jadi harusnya kan ardi. Cara latihnya seperti itu. Akan tetapi d-nya itu jangan dikeluarkan. Ard. Mengucapkan huruf d akan tetapi tidak jadi. Ya. Wa ma fil ard. Ada dotnya. Wa ma fil ard. Kemudian hamzahnya tidak boleh tebal. Tidak boleh wa ma fil ard ini salah. Wa ma fil ard. Ya. Ya jadi ard. Baik. Ini perlu latihan. Ya. Ard. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah di baris ke-2. Yashfa'u 'indahu. Ini di sini double ain. Jadi seringkali menjadi hamzah. Yashfa'u 'indahu. Atau kebalik. Yashfa'u 'indahu. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak double ain. Karena di sini double ain. Ain dua-duanya dibaca. Yashfa'u 'indah. Yashfa'u 'indah. Tapi ini perlu latihan juga. Dan yang terakhir yang sering terjadi adalah di baris ke sebentar, di baris ke wala ya'uduhu hifdhuhuma. Di baris kedua sebelum terakhir ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu. Di sini pertama adalah ha, huruf ha. Dan yang kedua adalah huruf ha. Dibedakan. Wala ya'uduhu hifdh. Wala ya'uduhu hifdh. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik, itu untuk surat untuk ayat kursi. Kemudian
Baik. Selanjutnya masuk ke, silakan dibuka 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mohon maaf kalau ada suara agak berisik karena saya sedang di UKS ya. Mohon maaf. Baik. Sudah dibuka? Baik, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Utamaannya apa? Utamanya ini dibaca sebelum tidur. Ya, dibaca sebelum tidur, maka Allah akan mencukupkan ia. Allah akan menjaga dia ya sebelum dia tidur. Baik, kita langsung saja ke ayatnya untuk mempersingkat waktu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Saya ulangi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik, kesalahan yang sering terjadi adalah diantaranya tidak menahan atau tidak menggunakan dengan sempurna huruf nun dan mim yang bertasydid.
Contohnya di ayat yang terakhir pada baris kedua. Baris ketiga. Rabbana la tu'akhidna in di situ. In nasina in. Kemudian yang kedua adalah panjang pendeknya. Sebelumnya contoh yang mim bertasydid. Baris kedua terakhir. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Situ mim bertasydid juga harus ditahan. Kemudian kedua adalah tadi apa? Panjang pendeknya. Di sini banyak sekali ada mad jaiz dan mad wajib, di mana orang Indonesia distandarkan 4 harokat. Boleh sebenarnya mad jaiz 2 harokat, hanya saja dikonsistenkan dari awal bacaan sampai akhir dia harus 2 terus. Misalkan dia ingin menggunakan 2 harokat, maka dari awal sampai akhir bacanya harus 2, tidak boleh ada yang 4. Baik. Kemudian kesalahan lagi yang sering terjadi adalah huruf kha yang tidak dijelaskan antara kha dengan ha. La tu'akhidna, karena berdekatannya kha dengan zal. Ya, harus jelas la tu'akhidna khidna. Baik. Dan kesalahan yang terakhir yang sering terjadi adalah tidak membedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Ya, tidak membedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Ya, di sini sangat banyak perbedaannya. Banyak yang sini huruf ha dan ha sangat banyak diulang. Jadi harus diperhatikan. Ada lagi sebenarnya, ya ini tidak membedakan antara ra tipis dengan ra tebal. Contoh ra tipis adalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tipis. Masir. Wa ilaikal masir. Yang salah gimana? Wa ilaikal masir. Nah, ini termasuk kesalahan. Baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bertanya silakan via chat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.